Nih, jadi, di tutorial yang ketujuh ini tuh kita bakal ngebahas ruang vektor matriks, rank, nulitas, dan basisnya. Jadi, kalian kan baru dapat materi ini banget ya hari ini. Jadi, aku cuma mau nge-review ulang aja. Jadi, kalau ada suatu pernyataan lah di mana jika R itu merupakan suatu matriks yang berbentuk eselon baris, maka vektor-vektor baris dengan maka dia akan membentuk sebuah basis bagi ruang baris dari R. Dan vektor kolom dengan satu utama pada vektor-vektor baris membentuk basis bagi ruang kolom di R. Jadi, dari pernyataan itu bisa kita coba langsung di soal ini. Jadi misal di soal nomor satu ini, tentukan basis bagi ruang baris dan ruang kolom dari matriks berikut. Ada yang bisa bantuin nggak kira-kira Eee, ruang barisnya dari nomor satu ini apa aja? Bukan. Nggak ada yang mau nyoba nih buat nomor satu atau masih bingung nentuinnya gimana? Tapi kan nggak apa-apa santai aja. Coba deh atau, open mic-nya, bantuin nggak buat jawab nomor satu. Deh kalau nggak ada yang mau entar. Jadi, coba kalian lihat lagi pernyataan sebelumnya. Jika R itu merupakan suatu matriks yang berbentuk eselon baris, berarti ketika suatu matriks itu udah dilakukan operasi baris elementer, maka vektor-vektor baris dengan satu utama atau vektor-vektor baris yang tak nol membentuk sebuah basis bagi ruang baris dari R. Jadi, kalau kalian di sini mau nyari, nih, untuk mencari basis basis bagi ruang baris. Kalau nah, kalau kalian lihat di matriks ini, itu udah matriks yang udah dilakukan proses operasi baris elementer. Karena kalau kalian lihat, ini kan udah di matriks ini dia udah punya satu utama. Ini ada satu utama juga, dan ini juga udah ada satu utama. Jadi dia udah, mmm apa ya, udah memenuhi pernyataan jika R adalah suatu matriks berbentuk eselon baris. Jadi ketika kita udah punya matriks yang berbentuk eselon baris, maka untuk menentukan basis bagi ruang barisnya, berarti tinggal kita tulis aja baris-baris yang merupakan yang memiliki satu utama. Jadi di sini dia punya 3 basis bagi ruang baris, di mana yang pertama itu berarti 1,-2,5,0,3 atau ini diambil dari baris pertama. Terus baris yang kedua itu ada 0, 1, 3, 0, 0. Terus untuk baris yang ketiga itu ada 0,0,0,1,0,1.
nol. Jadi, basis bagi ruang baris pada masa ketiga. Kenapa baris keempat nggak bisa? Itu balik lagi ke teoremanya tadi. Karena vektor nol. Sedangkan di baris yang keempat itu merupakan baris nol semua. Jadi nggak termasuk basis bagi ruang baris. Gitu. Terus yang kedua itu ada basis bagi ruang kolom. Basis bagi ruang kolom itu kalian lihat lagi di teoremanya. Vektor-vektor kolom dengan satu utama pada vektor-vektor baris. Berarti kita lihat satu utamanya kan udah ada nih, udah kita tandain. Berarti untuk menentukan si basis untuk ruang kolomnya, kita ambil nilai kolomnya. Berarti di sini itu 0, 0, 0, 1, 0. Jadi yang di kolom yang diambil itu kolom yang memiliki satu utama. Sampai sini betul nggak? Lihatkan aja. Apa? Ya, berarti masih aman ya. Kita lanjut ke hal yang kedua. Jadi tentukanlah basis bagi ruang baris dari matriks berikut. Nah, ini kan belum dalam matriks ini tuh belum termasuk ke dalam eselon baris. Jadi hal pertama yang kita lakuin itu balik lagi ke operasi baris elementer. Jadi kita lakukan eliminasi. Misal kita buat dulu nih. Matriksnya itu satu, dua, dua min satu, min tiga, min enam, min enam, tiga, empat, sembilan, sembilan, min empat, min dua, min satu, min satu, dua, lima, delapan, sembilan, min lima, empat, dua, tujuh, min. Ini masuk ke dalam matriks A. Terus kita lakukan operasi baris elementer. Berarti kan aku segini dia udah punya satu utama nih. Berarti kan kita mengubah si baris-baris si nilai ini, ini itu menjadi 0. Berarti kan operasi yang bakal kita lakuin itu di baris kedua bakal kita kurangkan dari 2 kali baris pertama. Dan baris ketiga itu kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama. Dan baris keempat kita tambahkan dengan baris. Nah, nanti hasil yang kita dapat itu hasilnya 1 min 3, 4, min 2, 5, 4, terus di sini 0, 0, 1, 3, min 2, min 6, terus ini 0, 0, 1, 3, min 1, min 1, di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Setelah kita udah di tahap ini, kita kan bisa lihat nih di baris pertama dia udah punya satu utama. Terus ini juga udah punya satu utama. Berarti kan fokus kita untuk menghilangkan si nilai satu ini.
Berarti operasi yang kita lakuin yaitu baris ketiga dikurang dengan baris nanti hasil yang kita dapetin itu 1, min 3, 4, min 2, 5, 4, di sini 0, 0, 1, 3, min 2, min 6, min 6, di sini 0, 0, 0, 0, 1, 5, 6. Si 0, 0, 0, 0, 0. Oke, setelah di sini kalian lihat kita udah punya satu utama, dan satu utama. Sedangkan ini di baris yang paling bawah itu merupakan baris 0. Jadi dari setelah kita udah dapat nih matriks eselon barisnya, ini kan ini matriks eselon baris. Berarti langkah kita yaitu menentukan basis bagi ruang baris. Berarti di sini untuk basis bagi ruang barisnya ada yang bisa bantuin nggak basisnya apa aja? 1, min 3, 4, min 2, 5, 4. Ya, terus berarti basisnya ada totalnya ada berapa? 3. Ya, ada tiga. Berarti kan di sini dia udah punya ada 3 satu utama ya, ada di baris 1, baris kedua, baris ketiga. Jadi basis bagi ruang barisnya itu nanti ada 1, min 3, 4, min 2, 5, 4. Terus basis yang kedua yaitu 0, 0, 1, 3, min 2, min 6. Dan basis yang ketiga ya, 0,0, 1,5. Jadi basis bagi ruang barisnya itu ada 3. Terus untuk basis bagi ruang kolom, basis bagi ruang kolom. Untuk menentukan basis bagi ruang kolom, kan kita bisa lihat nih di sini ada 3 yang memiliki satu utama. Kalian ambil kolomnya. Berarti kan ada di kolom 1, berarti ada di kolom 1, 3, sama 5. Kalian buat aja dulu di sini. Berarti kolom 1, kolom 3, dan kolom 5. Nah, kolom 1, kolom 3, dan kolom kelima. Yang kita ambil itu dari matriks awalnya. Matriks awal kita nih. Berarti basis bagi ruang kolomnya itu terdapat pada kolom 1, kolom 2. Jadi kalau basis bagi mereka adalah melakukan eselon baris. Tapi basis bagi ruang kolom ini tuh juga berpatokan sama nilai satu utama. Jadi dilihat nilai satu utamanya tuh ada di kolom keberapa aja gitu. Nih, kolom 1, 3. Nah, yang memiliki satu utama. Jadi nanti basisnya itu 1, 2, 2, min 1, 4, 9, 9.
min 4, dan 5, 8, 9, min 5. Karena dia diambil dari matriks awal. Gitu, sampai sini ada yang bingung nggak? Atau masih aman? Oke, masih aman ya. Nanti kita lanjut ke materi rank dan matematika itu mempunyai dimensi yang sama, di mana dimensi dari ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks A itu disebut rank. Dan dimensi ruang nol dari matriks A disebut dengan nulitas atau rumusnya ini. Jadi ketika nilai rank itu ditambah nulitas itu sama aja dengan jumlah kolomnya. Jadi N di sini itu jumlah kolom. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Sebentar. Nah, tentukan basis bagi null space dan row space dari A. Jadi, langkah pertamanya, langkah 1, itu kita akan mencari null space-nya. Mencari null space. Atau null space ini tuh merupakan himpunan solusi. Himpunan solusi dari sistem persamaan linear. Dari SPL bagian A dikali X itu sama dengan 0. Ini untuk pengertian dari null space. Berarti kita bisa bikin dalam bentuk 1, 5, 7, min 1, min 4, min 6, 3, min 4, dikali dengan ya variabel jatuhnya. Jadi di sini X1, X2, X3 gitu. Sama dengan sampai sini masih oke, masih aman ya. Oke. Terus setelah kita lakukan tahap ini, kita bakal ngelakuin operasi baris elementer. Jadi, langkah pertama itu kita bakal Hmm, hmm. Oke, berarti kita kan udah dapat matriks ini nih, kita bakal ngereduksinya ke dalam bentuk eselon baris. Berarti
Ini matriks kita 1, 7, min 1, min 4, min 6. Oh, sini 3, min 4, 2. Berarti fokus kita kan di sini dia udah punya satu utama nih. Berarti baris kedua itu kita kurangkan dengan 5 kali dari baris pertama. Dan baris ketiga itu kita kurangkan dengan 7 kali dari baris pertama. Jadi nanti hasil yang kita dapetin itu 1, min 1, 3, 0, 1, min 19, 0, 1, min 19. Oke, di sini kita udah punya satu utama, berarti fokus kita untuk di sini juga udah punya satu utama. Berarti kan kita ngelakuin proses di baris ketiga dan baris pertama. Jadi, di baris ketiga nanti bakal kita lakuin itu baris ketiga dikurang dengan baris kedua. Dan di baris pertama itu kita tambahkan dengan baris kedua. Jadi nanti hasil yang kita dapetin itu 1, 1, 1, 0, min 16, 0, 1, min 19, dan 0, 0, 0. Nah, kita udah memenuhi dari matriks eselon baris. Jadi, dari matriks ini kita punya sistem persamaan linear. Jadi, kita punya 3 persamaan di sini. Sebentar ya. Bentar ya, tunggu sebentar. Nih, kita lanjut lagi. Jadi kan kita di sini nanti punya 3 persamaan. Di mana persamaan yang pertama itu X1 dikurang 16 X3. Dan persamaan yang kedua itu nanti X2 dikurang 19 X3. Dan X3 di sini merupakan variabel bebas atau X3. Jadi di sini nanti kita punya persamaan bahwa X1 itu sama dengan 16 X3. Dan X2 itu sama dengan 19 X3. Kemudian kita misalkan X3 itu sama dengan T. Maka
X basisnya itu X1, X2, X3 sama dengan X1 berarti kan sama dengan 16X3 atau X3 tadi karena udah kita misalin dengan T, berarti hasilnya nanti 16T, 19T, dan T. Atau T-nya kita keluarkan, jadi hasilnya nanti itu 16, 19, 1. Oke. Berarti basis untuk null space-nya, basis untuk null space itu 16, 9, 1. Ini basis untuk null space-nya. Kemudian kita akan mencari row space-nya. Itu bukan 19, Kak. Oh iya, salah, kurang satunya. Oke. Oke, terus kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita tadi diminta untuk mencari row space-nya. Mencari row space. Nah, mencari row space itu kita lihat lagi dari matriks sebelumnya. Kan fokus untuk mencari basis untuk ruang baris, itu kita lihat yang memiliki satu utama. Satu utama itu di baris pertama dan baris kedua. Jadi, basis untuk basis untuk row space itu ada di baris pertama dan baris kedua, berarti 1,0, min 16, 0,1, min 19. Ini untuk basis untuk row space-nya atau basis untuk ruang barisnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dari nomor 1? Jadi nomor 1 ini tuh kita mau mencari basis untuk null space-nya sama row space-nya. Row space-nya itu basis untuk ruang barisnya lah artinya. Oke, masih aman? Oke, kalau masih aman kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, boleh. Apa ya tadi raise hand? Row space itu basisnya pakai yang sebelum di OBE atau yang sesudah di OBE? Nah, jadi kalau untuk row space itu kan berarti basis untuk ruang baris. Kalau ruang baris itu yang dipakai matriks setelah di OBE. Tapi kalau basis untuk ruang kolom itu yang sebelum di OBE. Gitu. Kalau kita lihat tuh contoh kayak sebelumnya, kan kita di sini mau menentukan basis bagi ruang baris. Yang kita ambil itu matriks yang setelah di OBE. Yang ini kan. Nah, kita ngambil matriks yang dari sini. Ini setelah dilakukan operasi baris elementer. Tapi kalau ketika ditanyain basis bagi ruang kolom, kita lihat satu utama dari matriks yang setelah kita OBE tadi. Ini kan yang ada satu utama kan ada di pada kolom 1, kolom 3, sama kolom 5. Nah, yang diambil itu dari matriks sebelum di OBE gitu. Jadi bedanya kalau ruang baris itu setelah di OBE, tapi kalau ruang kolom itu sebelum OBE gitu. Paham? Kalau setelah Oke.
Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu sama aja kayak soal sebelumnya. Jadi tentukan basis bagi null space dan row space dari A. Jadi kita bakal ngelakuin operasi baris elementer dari matriks ini. O, B, E. Berarti O di sini ada 2, 0, dan 1. 0, 2, 0, 0. Berarti ini kan baris pertama itu dibagi dengan 1/2. Kan dibagi 2. Karena di sini 4, 0, 2, di sini 0, 0. Nanti di baris kedua itu baris kedua dikurang 4 kali dari baris pertama. Jadi nanti hasil OBE-nya itu 1, 0, min 1/2, terus 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti basis untuk ruang barisnya, berarti kan tadi kita mau mencari basis bagi null space. Di sini kita inputnya. Basis bagi null space. Jika kita cuma punya satu persamaan, di mana persamaannya itu X1 dikurang setengah dari X3. Tahu sama aja dengan X1 sama dengan setengah dari X3. Dan di mana X2 itu sama dengan X2 dan X3 itu sama dengan X3 atau merupakan variabel bebasnya. Karena di sini dia cuma punya satu persamaan. Dari persamaan tadi bisa kita misalkan, misal X2 itu kita misalkan dengan S dan X3 itu kita misalkan dengan T. Jadi solusi untuk X sama dengan 0. Berarti X1, X2, X3. Berarti kita ambil dari persamaan tadi. Kalau X1 itu nilainya sama dengan setengah dari X3. Atau X3 tadi kita misalkan dengan T. Berarti di sini setengah T. X2 itu nilainya S dan X3 itu nilainya T. Di sini kita punya dua variabel, punya T dan punya S. Itu kita pisahkan. Berarti di sini S, berarti di sini 0, 1, 0. Ditambah dengan T di setengah 0, 1. Sehingga basisnya, basis null space, basis null space-nya jadi 0, 1, 0, koma, setengah 0, 1. Tuh. Ini untuk basis null space-nya. Terus ditanya juga row space-nya. Basis row space. Basis row space, lihat matriks yang setelah di OBE. Lihat matriks setelah
OBE. Matriks yang setelah dilakukan OBE, ini kan di sini. Berarti dia cuma ada satu utama di sini. Berarti basis row space-nya itu hanya ada satu, yaitu 1, koma 0, koma min 1 ke 2. Oke. Oke, sampai sini masih aman? Oke, kalau masih aman, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Ketiga. Kita lanjut aja dulu ke soal yang keempat. Tentukan subhimpunan dari vektor-vektor berikut yang membentuk basis bagi ruang yang direntang oleh vektor-vektor tersebut. Dan nyatakan setiap vektor yang tidak termuat di basis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya. Jadi, di sini kita punya 4 vektor. Di sini kita punya 4 vektor. Hal pertama yang kita lakuin itu kita bakal ngebuat matriks A buat matriks A yang berisikan vektor kolom. Yang berisi vektor kolom F1, F2, F3, dan F4. Sehingga menghasilkan matriksnya itu 1, 0, 1, 1, min 3, 3, 7, 1, min 1, 3, 9, 3, dan min 5, 3, 5, min 1. Setelah kita bentuk matriksnya, kita lakukan operasi baris elementer. Di sini lakukan lagi operasi baris elementer. Di sini bisa kita lihat hal pertama yang bakal kita lakuin itu di baris kedua ini akan kita kali dengan 1/3 atau dibagi 3, dan baris ketiga itu kita kurangkan dengan baris pertama, dan baris keempat juga kita kurangin dengan baris pertama. Jadi nanti hasilnya min 1, min 3, min 1, min 5, 0, 1, 1, 1. Berarti di sini 0, terus di sini 10, sini 10, dan juga di sini 10. Sedangkan 0, 4, 4, 4. Setelah kalian udah matriks ini, kita lanjutkan lagi. Berarti kita lakukan proses di mana baris ketiga itu kita kurangkan dengan 10 kali dari baris kedua. Dan baris keempat itu dikurangkan dengan 4 kali dari baris kedua. Jadi nanti hasilnya A itu 1, min 3, min 1, min 5,
0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 6. Dan di sini tuh bisa kita lihat kalau kolom-kolom yang memiliki satu utama, ini kan yang memiliki satu utama tuh ada di kolom 1 dan di kolom kedua. Jadi, vektor V1, V2 merupakan basis bagi ruang yang direntang dalam vektor V1, V2, V3, dan V4. Gitu. Sekarang kita memiliki persamaan, di mana kan vektor 1 dan vektor kedua ini merupakan basis bagi ruang yang direntang dalam vektor 1, vektor 2, vektor 3, dan vektor 4. Jadi kita nyatakan di sini di mana V3 itu sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2. Karena V3 ini kan dipengaruhi oleh dari vektor 1 dan vektor 2. Jadi persamaan pertama itu merupakan V3 sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2. Nanti hasilnya nanti untuk kita buat ke dalam bentuk matriks di mana kita berharap kita lanjut, berarti kan kita di sini ngebuat suatu matriks di mana dari persamaan ini kita untuk vektor 1 itu nilainya 1, 0, 1, 1, dan vektor 2 itu nilainya -3, 3, 7, 1. Kita garis di sini untuk memisahkan, di mana ini kan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 itu sama dengan V3. Berarti kita masukkan vektor ketiga, itu nilainya -1, 3, 9, 3. Nah, setelah kita dapat matriks ini tuh ini kita buat. Ini V1, ini V2, ini V3.
Di sini kita lakukan operasi baris elementer. Berarti kan di baris kedua, di baris ketiga itu kita kurangkan dengan baris pertama, dan baris keempat kita kurangkan dengan baris pertama. Nanti hasilnya itu 1, min 3, min 1, 0. Di sini kita langsung aja buat, kalau baris kedua itu kita kali dengan 1/3. Jadi nanti hasilnya di sini 0, 1, 1. Terus di sini 0, berarti 7 dikurang min 3 itu 10, dan 9 dikurang min 1 itu 10. Dan di sini nanti 0, 1 dikurang min 3 itu 4, dan 3 dikurang min 1 itu 4. Berarti di sini kita lakukan proses lagi, berarti ini kan dia udah punya satu utama di sini. Satu utama, satu utama. Berarti kita lakukan proses di mana baris ketiga dikurang dengan 10 kali dari baris kedua, dan baris keempat dikurang dengan 4 kali dari baris kedua. Jadi nanti hasilnya yang kita dapat matriksnya itu 1, min 3, min 1, min 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini jangan lupa dipilihkan. Nah, setelah kita dapat matriks ini, bisa kita lihat, kita bisa mengambil suatu persamaan. Di mana persamaan yang pertama? Berarti kan nilai dari K2 itu sama dengan 1. Diambil dari sini. Nah, dan untuk menghitung K1, berarti nilai K1 dikurang 3K2 sama dengan min 1. Kita substitusi, nilai K2 itu sama dengan 1. Sama dengan min 1. Jadi hasilnya K1 dikurang 3 sama dengan min 1. K1 itu sama dengan 2. Setelah kita nilai K1 dengan K2, kita masukkan lagi ke persamaan tadi. Sehingga hasilnya itu P3 itu sama dengan 2 kali dari V1 ditambah V2. Dari persamaan yang tadi. Gitu. Itu baru ke V3. Terus vektor 1 dan vektor 2 ke vektor 4. Sama lagi untuk langkah-langkahnya. Berarti di sini kita buat V4 sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2. Dimana berarti persamaannya itu 1, 0, 1, 1, min 3, 3, 7, 1, min 5, 3, 5, min 1. Well, ini vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Nah, terus kita lakukan operasi baris elementer.
kita lakukan operasi baris elementer, berat sama aja di baris kedua, kita kali dengan 1/3, dan baris keempat kita kurang dengan baris pertama. Jadi nanti dapat hasilnya itu 1 min 3 min 5 0 1 1, terus di sini 0, terus 7 dikurang min 3 itu 10, dan juga 10, dan di sini nanti hasilnya 0 4, dan min 1 kurang 5 6. Hmm. Bentar ya, kira yang salah deh. 4, Kak. 4 ya, iya. Ada salah ngitung di sini. Nah, nah. Oke. Lanjut ke step sebelumnya, berarti di baris ketiga itu kita kurangkan dengan 10 kali dari baris kedua. Patokannya ke satu utama. Berarti di baris keempat kita kurang dengan 4 kali dari baris kedua. Jadi nanti dapat hasilnya itu 1 min 3 min 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0. Terus setelah kita dapat matriks ini, kita buat lagi persamaan untuk mencari K2 dan K1. Berarti K2 itu sama dengan K2 itu sama dengan 1, dan K1 dikurang 3K2 sama dengan min 5. Berarti K1 dikurang 3 sama dengan min 5, K1 itu sama dengan min 2. Terus kita masukin lagi ke persamaan tadi, berarti didapatnya hasilnya nanti V4 sama dengan min 2 V1 ditambah V2. Jadi di sini kita peroleh, dimana yang pertama itu K2 sama dengan 1 dan K1 itu sama dengan 2. Sehingga V3 itu sama dengan 2 V1 ditambah V2. Dan yang kedua itu K2 sama dengan 1 dan K1-nya sama dengan min 2. Jadi V4 itu sama dengan min 2 V1 ditambah V2. Oke, ini untuk pembahasan nomor 4. Terus kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Untuk soal yang kelima,
Jadi untuk soal yang kelima itu kita mencari rank dan nuliti dari matriks A dengan ngereduksi dari eselon barisnya. Jadi di sini kita ngelakuin ya operasi baris elementer. Hmm. Di sini kita akan melakukan operasi baris elementer. Di mana langkah yang pertama itu dari sini aja startnya. Berarti baris kedua itu dikurang dengan 2 kali dari baris pertama, baris ketiga dikurang 3 kali dari baris pertama, dan baris keempat dikurang 4 kali dari baris pertama. Jadi nanti hasil yang kita dapetin itu 1, 2, min 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0, 0. Karena dia setiap barisnya tuh ini sih kelipatan ya dari matriks yang baris pertamanya. Jadi setelah dilakukan tahap OBE ini, kita langsung memperoleh eselon barisnya. Jadi untuk menentukan ranknya, kita buat di sini. Ranknya balik lagi ke pernyataan tadi. Coba kita lihat. Untuk ranknya, itu dimensi dari ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks. Di sini, kalau kalian lihat, yang apa ya, baris yang tidak semuanya terdiri dari 0. Itu cuma ada 1. Di baris pertama ini aja kan. Sedangkan ini itu baris 0. Jadi, ranknya di sini itu nilainya 1. Karena cuma ada satu baris yang nilainya tidak 0 semua. Gitu. Terus, mencari nulitas. Untuk, bentar. Untuk mencari nulitas, balik lagi ke sebenarnya persamaan yang kita lihat tadi. Ketika rank ditambah nulitas itu sama dengan jumlah kolom. Jadi, ini kita foto. Rank ditambah nulitas sama dengan jumlah kolom. Berarti kalau untuk mencari nulitas, berarti kan jumlah kolom dikurang ranknya. Jumlah kolom dikurang rank. Kalian hitung aja berarti jumlah kolomnya kan ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 dikurang ranknya itu 1. Berarti hasilnya 3. Gitu. Jadi ini untuk mencari nilai rank dan nulitasnya. Jadi kalau rank itu jumlah pivot atau baris yang tak nol. Baris tak nol. Dan kalau nulitas itu jumlah kolom dikurang ranknya. Jadi ini ranknya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak untuk rank sama nulitasnya?
Oke, kalau masih aman, kita lanjut ke soal yang terakhir. Tentukan rank dan nulitas dari matriks A dengan mereduksi matriks tersebut menjadi bentuk eselon baris. Jadi, hal pertama yang kalian lakuin berarti kan mereduksi matriks ini menjadi bentuk eselon baris. Jadi, gini, di baris ketiga itu ditambah dengan 2 kali dari baris pertama. Nah, ini udah ada satu utamanya. Dan di baris kedua, ini kita kali dengan negatif 1, biar hasilnya positif. Jadi nanti matriks yang kita dapetin itu 1, 0, min 2, 1, 0, 0, 1, 3, min 1, min 3, terus di sini nanti 0, min 1, min 3, 1, ya, dan 0, 1, 3, 0, min 4. Oke, setelah itu, di sini berarti udah punya satu utama di sini dan di sini. Berarti hal yang kita lakuin selanjutnya itu baris ketiga ditambah dengan baris kedua dan baris keempat itu juga. Baris keempat berarti dikurang dengan baris kedua. Jadi nanti hasilnya 1, 0, min 2, 1, 0. Terus di sini 0, 1, 3, 1, 3, 1, min 3 nih. Nah, ini harusnya min 1 di sini. Terus berarti di sini 0, 0, 0, 0, 0. Dan yang di bawah itu nilainya nanti 0, 0, 0, 1, dan min 1. Terus setelah di tahap ini, di sini udah punya satu utama dan di sini udah punya satu utama. Dan di sini juga ada satu utama. Cuma kita akan menukar baris ketiga dan baris keempat. Karena sesuai dengan pernyataan di OBE itu kalau ada satu baris yang merupakan nol semua, itu dipindahkan ke baris yang paling bawah. Jadi, hasilnya itu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 2, 3, 0, 0, 1, min 1, 1, 0, 0, min 3, min 1, 0. Nah, berarti dari sini kalian udah membentuk si OBE-nya atau ke dalam bentuk eselon baris. Karena di sini udah ada satu utama, dan satu utama. Sekarang kita akan menentukan rank-nya. Rank. Rank itu balik lagi ke baris yang tak nol. Berarti baris yang tak nol itu kan ada di baris 1, ada nih, di baris 1, di baris kedua, dan di baris ketiga. Jadi ranknya di sini itu nilainya sama dengan 3. Kemudian untuk nulitas, berarti kan
jumlah berarti untuk menentukan nulitas itu sama aja dengan jumlah kolom dikurang rank. Di sini jumlah kolom kita itu ada 2, 3, 4, 5. 5 berarti dikurang dengan rank kita itu 3, berarti nulitasnya itu sama dengan 2. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman, berarti itu soal tutorial kita di hari ini. Cuma balik lagi ke kayak biasanya, jadi setiap tutorial itu ada satu soal yang bisa buat nilai keaktifan kalian lah ibaratnya. Jadi bisa menambah nilai kalian lah, nilai akhir kalian lah. Jadi ini ada soal nomor 3, disuruh untuk menentukan basis bagi null space dan row space-nya. Itu caranya kayak sama di baris pertama 1 dan di nomor 2. Bedanya cuma di jumlah baris sama jumlah kolomnya aja sih. Jadi ya kalian ngelakuin OBE dulu, terus kalian baru nentuin basis bagi null space-nya. Setelah udah nentuin basis bagi null space, kalian tinggal cari basis bagi row space-nya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, jadi untuk skemanya sama kayak sebelumnya, aku tunggu jawabannya sampai besok pagi jam 10. Jadi orang jadi yang ngumpulnya kayak biasa lewat chat pribadi aja. Aku tunggu sampai jam 10 untuk mengerjakan soal nomor 3 ini. Tuh. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, kalau memang tidak ada, kita akhirin buat tutorial yang ke-7. Nanti kalau memang sekiranya ada yang dibingungin atau ada masih pertanyaan, itu bisa kalian tanyain aja lewat grup atau lewat chat pribadi. Untuk rekaman sama PPT-nya ini nanti aku kirim ke grup. Oke, kalau memang nggak ada, makasih udah mendengarkan sampai akhir dan meluangkan waktunya. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.